Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal ikhwatu wal akhawat, ayuhal ahibbah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, selalu memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita bersama. Sekarang kembali kita bertemu pada zaman virus corona ini, yaitu semakin hari kaum muslimin atau saudara-saudara kita semakin meningkat jumlah yang mengalami virus corona, sehingga pemerintahan, orang-orang yang berwenang di negeri kita ini, mereka mengeluarkan peraturan untuk kita bersama. Mungkin yang mana peraturan ini agar wabah itu tidak tersebar. Untuk itu tujuannya. Sehingga mereka fokus bagaimana agar wabah itu tidak tersebar. Mereka lebih mengutamakan pemikiran mereka agar wabah ini tidak tersebar banyak, agar tidak meluas. Karena sekarang ini sudah luas, ini sudah banyak yang positif, agar tidak semakin luas dan semakin luas. Sehingga itulah yang dipikirkan oleh pemerintah kita, dipikirkan oleh orang-orang yang memiliki kekuatan di negeri kita ini. Bahkan kita mungkin ikut memikirkan seperti itu. Bagaimana agar wabah ini tidak semakin hari semakin banyak, semakin berkembang di negeri kita ini. Sehingga, wahai saudaraku, sebenarnya ada sesuatu yang akan terjadi, yang mana ketika sibuknya kita memikirkan agar wabah ini tersebar, maka akan terjadilah yang mana sesuatu dampak membuat masyarakat semakin hari semakin sulit untuk mencari rezeki mereka. Kemiskinan akan muncul, kemiskinan baru akan muncul di daerah-daerah kita. Apalagi daerah-daerah yang terpencil, daerah-daerah yang jauh di pedalaman, mereka semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Karena Ibnu Sabil yang mana dia dalam bepergian, sehingga dalam satu keadaan dia terhenti pada sebuah tempat dan bekalnya tidak ada, yang budi makan tidak ada. Siapa yang menolongnya? Siapa yang membantunya? Kalau bukan para orang-orang yang Allah luaskan rezekinya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menolongnya. Bahkan zakat sekalipun itu bisa diberikan kepada Ibnu Sabil. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang ada di daerah di zaman saat sekarang ini? Bagaimana keadaan mereka? Bagaimana? Yang mana biasanya mereka bisa bekerja, bertani bisa mereka bertani, sehingga hasil dari pertanian tersebut bisa mereka jual. Para pedagang bisa mereka berdagang, sehingga hasil dari dagangannya bisa mereka manfaatkan untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Namun saat sekarang ini, yang biasanya harga hasil dari pertanian mereka itu stabil, bisa memenuhi kebutuhan mereka, bisa memenuhi kebutuhan mereka. Misalkan harganya 50.000, sehingga karena ada wabah ini turun harganya menjadi 10.000 per kilogramnya, atau 15.000 per kilogramnya. Bagaimana dengan ekonomi mereka? Bagaimana dengan keuangan mereka? Bagaimana mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari? Biasanya
harga normal dari hasil usaha mereka per kilogramnya 15.000, sehingga sekarang turun menjadi 5.000 per kilogramnya atau 4.000 per kilogramnya. Bagaimana untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari? Biasanya mereka berjualan, setiap hari ada pembeli, setiap hari mereka bisa mendapatkan hasil dari penjualannya tersebut. Karena datang wabah ini, sehingga pembeli pun semakin hari semakin berkurang, bahkan tidak ada lagi, wahai jemaah sekalian. Lalu bagaimana? Bagaimana? Apa yang harus mereka lakukan? Siapa yang akan membantu mereka? Makanya Rasulullah SAW mengatakan, sana'i'ul ma'ruf, yaitu orang-orang yang kaya di antara kita, orang-orang yang Allah lapangkan rezekinya di antara kita, orang-orang yang dermawan. Mereka selalu mencari, mereka keluar untuk membantu orang-orang miskin. Mereka keluar membawa hartanya untuk memudahkan orang-orang miskin, orang-orang yang sulit kehidupannya. Apalagi zaman-zaman saat sekarang ini, Allah Subhanahu wa taala uji. Allah uji orang miskinnya dan Allah uji orang-orang kayanya. Mungkin kalau kita orang-orang kaya di antara kita, Allah lapangkan rezekinya, kita memiliki bekal untuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan. Kita memiliki tabungan. Orang kaya memiliki tabungan di bank misalkan. Namun orang-orang yang miskin, jangankan 1 bulan, untuk besok, sehari atau 2 hari, 3 hari besok saja, mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Lalu siapa yang membantu mereka? Siapa yang menolong mereka? Orang-orang miskin. Makanya, saudaraku, di zaman tabi'in, yang mana ketika itu di Madinah, orang-orang miskin, di malam hari ada orang yang mengantarkan bungkusan makanan ke depan pintu-pintu mereka. Di malam hari, ketika mereka membuka pintu, ternyata di depan pintunya itu ada makanan. Mereka tidak tahu siapa yang memberikan makanan tersebut. Mereka tidak mengetahui siapa yang memiliki makanan ini. Man sahib hadha ta'am. Siapa yang memberikannya? Mereka enggak tahu. Maka suatu hari yang memberikan makanan ini meninggal. Maka inqata'a hadha ta'am. Maka suatu hari yang biasanya makanan datang setiap malam ke rumah mereka, sekarang tidak datang lagi. Dah terputus. Siapa pemiliknya? Man sahibuha. Siapa yang memberikan makanan? Dialah Ali ibnul Husain ibni Ali ibni Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, Zainul Abidin. Dialah yang memberikan makanan ketika manusia sudah tidur. Naman nas wa hadaatil aswat. Suara sudah hening, sudah tenang, sudah hening di malam hari. Maka dia keluar membawa makanan kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang-orang miskin. Kalau mungkin di daerah kita, dia membawa beras, kemudian minyak goreng, dan yang lainnya yang bisa dimakan, dan ditaruh di depan pintu rumah-rumah orang miskin di malam hari ketika suasana sudah hening, hudu. Itu yang dilakukan oleh Zainul Abidin. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberi makan.
Mereka membagi rezeki mereka untuk orang-orang miskin, untuk anak-anak yatim, orang-orang membutuhkan. Kenapa mereka memberi? Apa tujuannya mereka berbagi, bersedekah, memberikan hartanya kepada orang-orang membutuhkan? Innama nut'imukum liwajhillah. Innama nut'imukum liwajhillah. Mereka berbagi, memberikan, membantu orang-orang miskin adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Mereka tidak mengharapkan balasan, mereka tidak mengharapkan terima kasih, tapi dia tetap memberi karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak sekarang ini akan muncul dhaif jadid, orang-orang lemah yang baru. Dulunya miskin, sekarang miskin. Dulunya mungkin mereka bisa mencukupi kehidupan sehari-hari, tapi karena datang wabah saat sekarang ini mereka jatuh miskin. Sulit untuk memenuhi kehidupan, sulit untuk mencari makan, miskin. Dan kitalah, wahai kaum muslimin, ya Allah lapangkan rezekinya, ya Allah bukakan rezekinya. Bukalah hati kita untuk membantu mereka-mereka yang miskin, yang sulit ekonominya saat sekarang ini. Anak yatim, orang-orang yang janda, orang-orang yang hidup sebatang kara sendirian, yang miskin, yang sulit kehidupannya. Mari kita cari mereka. Cari, infakkan harta yang kita miliki, bagi, karena Allah Subhanahu wa taala menguji kita, menguji harta kita, apakah kita menginfakkannya atau tidak saat sekarang ini. Karena dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita. Allah membantu kita ini disebabkan oleh orang-orang dhaif di antara kita. Karena adanya orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang sulit ekonominya, melalui itulah Allah Subhanahu wa taala membantu kita sehingga orang-orang yang banyak uangnya Allah mudahkan uang itu untuk mereka. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, Abu du'afa'akum, Abu du'afa, Abawuni ad-du'afa. Carikan saya orang-orang yang lemah, orang-orang yang dhaif. Carikan saya orang-orang miskin. Lalu kata Rasulullah, fa innama turzakuna wa tunsaruna bidu'afaikum. Karena sesungguhnya kalian itu diberi rezeki, kalian itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, itu disebabkan oleh orang-orang dhaif di antara kalian, orang-orang lemah di antara kalian, orang-orang miskin di antara kalian. Karena orang-orang miskin ini ketika dibantu, ketika ditolong, maka mereka sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada orang yang memberikan. Dia berdoa kepada Allah, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena umat ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh orang-orang lemah di antara mereka. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, innama yansurullahu hadhil ummah bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Sungguh hanya saja Allah Subhanahu wa taala membantu memenangkan umat ini, menyukseskan umat ini, itu disebabkan oleh orang-orang dhaif. Adanya orang-orang lemah di antara mereka, adanya orang-orang miskin di antara mereka, disebabkan oleh doa mereka, salat mereka, ikhlasnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bantulah orang-orang dhaif, karena mereka lah sebabnya kita bisa mendapatkan rezeki yang banyak. Allah lapangkan rezeki kita karena ada tetangga kita yang miskin,
Allah mudahkan urusan kita dalam masalah rezeki, harta. Karena ada tetangga-tetangga kita yang dhaif, yang lemah. Makanya bantulah mereka. Sekarang saatnya wahai kaum muslimin. Hadhihi fursatuna. Sekaranglah masanya nih, saatnya. Saatnya kita menolong mereka. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika dia melaksanakan salat fajar, maka setelah itu dia keluar. Dan dia khalifah. Biasanya Abu Bakar As-Siddiq, dia setelah melaksanakan salat fajar, dia membaca Al-Quran, berzikir. Tapi sekarang dia pergi keluar. Keluar. Dia pergi ke sebuah tempat, rumah, bait, yang mana Abu Bakar pergi setiap hari ke sana. Lalu Umar bin Khattab mengikuti dia pergi ke mana. Maka suatu hari Umar bin Khattab, dia mengetok pintu orang tersebut, yang mana Abu Bakar biasa pergi ke sana setiap saat, setiap hari. Diketok pintu dan ditanya siapa di dalam. Dijawab oleh seorang wanita yang tua. Ana ya bunai, saya wahai anakku. Wanita yang sudah tua. Wanita yang tua. Kemudian ditanya, siapa seorang rajul yang datang kepada kamu ini? Mana rajul ya'tiki? Siapa seorang laki-laki yang datang kepada kamu setiap hari? Dijawab oleh wanita tersebut, wanita tua tersebut, la adri, saya tidak tahu. Saya tidak tahu wahai anakku. Dia datang setiap hari. Dia membuatkan makanan untuk saya. Dia memerah susu untuk saya, susu kambing. Dia menyapu rumah saya, menyapu rumah saya. Itu yang dilakukannya setiap hari. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Karena dia tahu, dan kita tahu, bahwa Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang penyayang, maka Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang akan menyayangi mereka. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Bukankah balasan untuk sebuah kebaikan itu tidaklah melainkan kebaikan? Bukankah seseorang yang melakukan kebaikan pasti akan dibalas lagi dengan kebaikan? Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib, man Ja'far? Orang saleh. Yang mana ketika datang seseorang kepada dia untuk bertanya mungkin tentang hal agama, apa kata Ja'far? Tunggu dulu. Ja'far membawa orang tersebut ke rumah. Lalu Ja'far mengatakan kepada istrinya untuk menyediakan makanan. Mereka makan dulu. Setelah kenyang, barulah Ja'far bertanya, salni ma bada'ala. Silakan tanya, apa yang kamu ingin tanyakan? Allahu Akbar. Coba tengok bagaimana sikap mereka kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang dhaif, kepada saudaranya, sesama kaum muslimin, bahkan kepada yang bukan kaum muslimin, bukan muslim. Ketika dia membeli makanan, sehingga dia menyisahkan, melebihkan makanannya tersebut dan diberikan kepada tetangganya. Abdullah ibn Mubarak. Dia memiliki tetangga yang mana tetangganya non-muslim, bukan orang muslim. Tetangganya bukan orang Islam. Tapi Abdullah bin Mubarak, ketika dia membeli buah-buahan atau membeli daging, makanan, dia melebihkannya dan memberikan kepada tetangganya yang bukan Islam tadi. Dia berbagi kepada tetangganya.
Begitulah orang-orang saleh. Begitulah mereka. Bagaimana mereka itu menyisakan, menyediakan, menyiapkan hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan, atau untuk orang-orang yang miskin, yang dhaif. Dan saat sekarang ini adalah waktu dan kesempatan bagi kita yang memiliki kelapangan harta untuk bersedekah, untuk berbagi, membantu kaum muslimin maupun yang bukan muslimin, agar mereka merasakan apa yang biasa mereka rasakan sebelum wabah ini datang. Bantulah. Keluarkanlah harta kita yang banyak itu. Simpanan kita yang banyak itu. Pergunakan sekarang saatnya. Insya Allah, kalau umur panjang, setelah wabah ini Allah angkat, akan Allah kembalikan bahkan lebih banyak daripada itu nanti. Karena seseorang itu tidak akan wafat sebelum rezekinya Allah sempurnakan. Makanya jangan takut mengeluarkan harta. Bisa jadi Allah lipat gandakan hartanya setelah masa ini. Allah panjangkan umur kita karena rezeki kita masih ada yang banyak ini. Allah lipat gandakan rezeki kita. Karena dulu ketika terjadi wabah, kita mengeluarkan harta kita, simpanan kita untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang lemah, du'afa. Makanya kaum muslimin, banyak di antara saudara kita mungkin mereka mengalami sakit, kesulitan. Maka obatilah semua itu dengan bersedekah. Karena Rasulullah mengatakan, pernah hadis kita dengarkan, Dawu mardakum bisadaqah. Obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Siapa yang sakit di antara kita? Mari kita obati sakitnya itu dengan bersedekah. Dan ini terbukti wahai ikhwan, saudaraku, terbukti. Sedekah bisa menyembuhkan seseorang yang sakit. Sedekah bisa jadi dengan sedekah Allah Subhanahu wa taala Allah angkat wabah ini dari negeri kita yang tercinta ini. Karena as-sadaqah tudfi'u ghadabar rahman. Sedekah itu bisa memadamkan, menghilangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Kalau seandainya Allah murka kepada kita, mari kita padamkan murka Allah. Mari kita hilangkan murka Allah Subhanahu wa taala dengan banyak bersedekah. Mengeluarkan harta kita untuk orang-orang lemah, untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang yang sulit ekonominya. Kita gunakan itu untuk mereka, wahai saudaraku. Makanya ingatlah, semuanya ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini saatnya, waktunya. Inilah masanya. Inilah saatnya. Kalau kita ingin diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaranglah saatnya yang sangat tepat. Sehingga Allah tidak akan meninggalkan kita. Allah tidak akan meninggalkan kita. Karena kita menggunakan harta kita. Kita menggunakan jiwa kita untuk menyayangi orang-orang yang lemah di antara kita. Menyayangi orang-orang miskin, anak-anak yatim, para janda yang sulit ekonominya. Kita gunakan untuk itu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kita. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menyayanginya. Mungkin inilah yang dapat kita sampaikan pada pagi yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.